21 Ancaman Adrian. Kenapa belum tidur? Apa perlu aku panggilkan Dementor supaya kamu bisa melupakan semua masalahmu? Adrian memandangi wajah Naomi lekat, lalu merentangkan satu lengan agar Naomi dapat menggunakannya sebagai bantal. Naomi tak menolak. Ia merebahkan kepalanya di lengan kokoh Adrian. Percuma saja, Dementor tidak akan bisa menyerap apapun dari tubuhku. Kenapa tidak bisa? Bukankah Dementor itu hanya menyerap kenangan indah dalam ingatan seseorang? Sedangkan aku tidak memiliki itu. Yang ada di ingatanku hanya kenangan buruk. Entah mengapa ucapan polos Naomi mendorong Adrian untuk memeluknya lebih erat. Kalau begitu aku yang akan menjadi mantra expecto patronum untukmu saja. Anda juga tidak bisa melakukannya, Tuan. Kenapa tidak bisa? Dahi Adrian berkerut tipis. Sekilas Naomi menatapnya. Bukankah Anda adalah jelmaan Lord Voldemort? Adrian pasti sudah tertawa jika tak mengingat saat ini Naomi sedang bersedih. Bibir mungil nan menggemaskan itu selalu saja mengucapkan kalimat tak terduga. Berarti kamu adalah Bellatrix Lestrange. Aku jadi takut kamu akan mengutukku. Dengan mantra Cruciatus Curse dan mengirimmu ke penjara Azkaban. Bibir Adrian mengatup rapat demi menahan tawa. Lupakan tentang Harry Potter. Apa kamu tidak ada rencana mengubah panggilanku? Sejak awal kamu terus memanggilku Tuan. Kamu tidak tahu bahwa itu sangat menggangguku. Tapi sebelum itu, apa boleh aku tanya sesuatu? Adrian mengangguk. Kenapa Anda tiba-tiba memperlakukanku dengan lebih manusiawi? Aku, kan jadi tidak enak memaki. Pecah sudah tawa Adrian. Ia memeluk Naomi dan menghujani wajahnya dengan ciuman. Paginya. Perlahan kelopak mata Naomi terbuka kala mendengar suara gemercik air yang berasal dari kamar mandi. Ia duduk bersandar dengan memeluk selimut di dadanya. Tangannya bergerak memijat tengkuk leher yang terasa pegal. Semalam, Adrian tak pernah melepas pelukan hingga pagi menjelang. Pandangan Naomi mengarah ke pintu kamar mandi yang terbuka. Disusul dengan kemunculan Adrian yang hanya terbalut handuk sebatas lutut. "Kamu sudah bangun?" tanyanya. Naomi hanya menjawab dengan anggukan kepala. Sekilas menatap Adrian yang pagi ini sangat berbeda. Wajah yang biasanya sangar itu menjadi lebih ramah. "Bangunlah. Mandi dan sarapan." Adrian mendekat dan mengusap puncak kepala Naomi. "Aku meminta mereka membawakan sarapan untukmu ke kamar. Jadi kamu tidak perlu sarapan di bawah bersama ibu dan Erika." Naomi menatap menu sarapan yang sudah siap di meja di samping tempat tidur. Lalu menatap punggung tegap Adrian yang berjalan menuju lemari. Otaknya masih dipenuhi pertanyaan. Apa yang membuat pria arogan itu tiba-tiba bersikap lembut? Bahkan sampai meminta pelayan membawakan sarapan ke kamar. Adrian sudah terlihat gagah dalam setelan pakaian formal. Berdiri di depan cermin sambil menyisir rambut. "Aku akan pergi dulu. Kalau butuh sesuatu kamu boleh panggil salah satu pelayan di bawah. Atau hubungi aku saja." Ia kembali mendekat, membungkukkan badan dan mencium puncak kepala wanita itu. Naomi yang masih dipenuhi pertanyaan kembali menatap punggung suaminya, yang kemudian menghilang di balik pintu. Naomi di mana? Adrian. Kenapa tidak turun untuk sarapan bersama? Tanya Erika di sela-sela sarapan pagi. Ketiadaan Naomi di meja makan membuatnya bertanya-tanya. Naomi akan sarapan di kamar. Memang kenapa? Apa dia sakit? Tanyanya lagi, seolah sedang khawatir. Dia baik-baik saja, hanya butuh istirahat. Benarkah? Padahal hari ini aku mau berbelanja dan ingin mengajaknya ikut denganku. Adrian menyeruput secangkir teh manis, lalu menatap Erika dengan curiga. Mengajak Naomi berbelanja, apa kamu benar-benar mau mengajaknya atau ada maksud lain? Ucapan frontal Adrian membuat itu memicingkan mata, seolah tak terima dengan tuduhan itu. "Adrian, apa maksudmu? Apa kamu sedang menuduh Erika?" "Bukan menuduh, tapi memperingatkan," balas Adrian masih santai. Wajah Erika mendadak tertekuk. Ucapan sarkas dari Adrian membuat tubuhnya merinding. "Dengar semua, aku tidak akan memaafkan siapapun yang memperlakukan Naomi seperti budak di rumah ini seperti kemarin. Jadi jangan coba membuat masalah dengan Naomi lagi." Ibu dan Erika diam dan saling tatap. Dan peringatan ini tidak hanya berlaku untukmu, tapi juga untuk ibu. Prang. Naomi masih menikmati sarapan di kamar ketika mendengar suara seperti benda terjatuh dari kamar sudut. Dari mana lagi jika bukan dari kamar nenek?
Beberapa hari belakangan ini, suara pecahan kaca memang turut mewarnai hari-hari Naomi. Tak ingin terjadi sesuatu yang buruk, Naomi segera beranjak. Begitu tiba di kamar, Nenek Camilla sedang memarahi suster yang selama ini membantu merawat dirinya. "Ada apa, suster?" tanya Naomi sesaat setelah memasuki kamar. "Maaf, Nona, Nyonya tidak mau sarapan." Naomi menatap wanita yang tengah memunguti pecahan kaca itu. Kemudian melirik Nenek Camilla. Ia hembuskan napasnya pelan. Sebenarnya nenek ini ada masalah hidup apa? Kenapa setiap hari memecahkan benda? Memangnya kenapa? Wanita itu mulai terlihat kesal. "Ini tidak ada hubungannya denganmu." "Memang tidak ada. Hanya saja telingaku berasa penuh mendengar nenek marah-marah setiap hari." "Kalau begitu jangan dengar. Pergilah. Aku tidak suka bicara denganmu." "Hehe. Baguslah. Aku juga tidak suka bicara dengan nenek." Naomi membenarkan posisi kacamatanya dengan ekspresi kesal. "Aku mau ke taman saja. Pagi ini cuaca sangat cerah. Akan sayang kalau waktuku hanya dihabiskan dengan melamun di kamar," sindirnya. Membuat Nenek Camilla mendelik. Beberapa hari belakangan ini, Naomi kerap menantang dirinya untuk taruhan, dan selalu saja berakhir dengan kekalahan. "Baiklah, aku akan keluar. Aku cuma mau memberitahu nenek bahwa terlalu banyak melamun di kamar bisa mempersingkat masa hidup seseorang." "Apa kamu sedang menakut-nakutiku?" Naomi mengumbar senyum. "Aku mana berani menakut-nakuti wanita seusia nenek. Aku juga tahu kondisi jantung nenek sudah di level siaga. Tapi kalau nenek tidak percaya, ayo kita taruhan. Aku yakin akan menang lagi." Nenek Camilla menatap ke arah taman yang dapat terlihat dari jendela kamarnya. Ia hampir lupa kapan terakhir kali keluar dari kamar dan menghirup udara segar. "Hei, bukankah selama ini kamu mengaku sebagai istrinya Adrian?" Naomi mengangguk sebagai jawaban. "Kalau begitu lakukan tugasmu sebagai menantu di keluarga ini. Ayo temani aku ke taman. Sekalian minta mereka membawakan sarapanku." Perintahnya dengan memasang muka galak. "Oh ya, kapan kalian akan memberiku seorang cicit? Setidaknya sebelum mati aku mau melihat Adrian menjadi seorang ayah." Nenek Camilla penuh harap. Menimbulkan semburat merah di pipi Naomi. Sebuah tanda tanya besar tiba-tiba muncul di benaknya. Sejak malam kedatangan David, Adrian tak pernah lagi menyentuh dirinya. Soal itu, ucapan Naomi terpotong di udara kala menyadari kehadiran seseorang tak jauh dari mereka. Erika melayangkan tatapan tidak suka pada Naomi yang tampak sangat dekat dengan Nenek Camilla. Hal yang membuat Erika cukup heran adalah sikap nenek terhadap Naomi. Nenek Camilla adalah seseorang yang tidak mudah didekati. Tetapi justru berbeda dengan Naomi, yang begitu mudah mendapatkan perhatiannya. Bahkan Naomi begitu mudah menaklukkannya. "Nenek sedang apa di sini?" tanya Erika sambil berjalan mendekat. "Apa kamu tidak lihat aku sedang sarapan?" jawabnya ketus. Erika memutar bola matanya dengan malas. Nenek Camilla seakan tak sungkan menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Erika. "Aku hanya mau memperingatkan nenek, agar lebih berhati-hati dengan wanita itu." Ia menunjuk Naomi dengan matanya. Memangnya kenapa dengan Naomi? Dia pasti menginginkan sesuatu sehingga mendekati nenek terus. Sama seperti caranya mendekati Adrian, sahut Erika berusaha meyakinkan. Alih-alih terpengaruh, sang nenek malah menghadiahkan tatapan tajam kepada Erika. "Bukankah malam ini ulang tahunmu? Kamu seharusnya mempersiapkannya dengan baik, bukan malah menjadi provokator di sini." Telak. Erika kehilangan kata-kata untuk membuat Naomi tampak buruk di mata nenek. "Semua persiapannya sudah selesai. Tinggal menunggu kejutan yang akan kupersembahkan di sana." "Baiklah. Kalau kamu memang tidak punya pekerjaan lain, lebih baik siram tanamanku saja." "Jangan berusaha mengganggu Naomi," perintahnya, sambil menunjuk ke arah deretan tanaman hiasnya. Erika mendengus. Tangannya terkepal di belakang punggung. Sementara Naomi tersenyum ke arahnya dengan alis bergerak naik turun seperti sedang mengejek dirinya. "Kamu boleh senang sekarang. Tapi lihat saja malam ini. Aku akan memberimu kejutan yang tidak bisa dilupakan," ucapnya dalam hati. Di kantor, senyum mengembang sempurna di bibir Adrian yang sedang terfokus dengan ponselnya. Beberapa hari ini, ia benar-benar mengawasi Naomi di rumah. Setiap ada waktu istirahat,
ia akan memeriksa rekaman CCTV dari berbagai sudut rumah, yang tersambung langsung ke ponselnya. Terlihat di layar Naomi sedang menemani nenek di taman. Hal yang membuat Adrian hampir tak percaya. Ya, beberapa waktu belakangan ini kondisi nenek Camilla memang semakin membaik. Ia juga tak membutuhkan obat penenang untuk bisa tidur di malam hari. Diam-diam, Naomi selalu ke kamar dan menemaninya berdebat hingga lelah dan tertidur dengan sendirinya. Dia memang wanita yang sangat luar biasa. Setelah puas, Adrian menutup tayangan rekaman CCTV, lalu menghubungi Bruno melalui ponselnya. Iya, Tuan, sapa Bruno di ujung telepon. Pergilah ke rumah dan jemput Naomi. Bawa dia ke salon. Beritahu Rahel agar membuatnya secantik mungkin. Sepasang mata Bruno membulat penuh mendengar perintah yang baginya sangat ajaib itu. Anda yakin, Tuan? Tanya Bruno tak percaya. Adrian menghembuskan napas kasar. Kalau masih bertanya lagi, maka gajimu akan. Baiklah, potong Bruno cepat. Saya akan menjemput Nona Naomi sekarang. Bruno menutup panggilan setelahnya sambil mengusap dada naik turun. Ada apa dengan Tuan? Biasanya dia marah kalau Nona Naomi berdandan cantik. Titik.